Jumpa lagi dengan kami VIP Production Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kisah karomah Syekh Hasan Besari Ponorogo. Pada abad ke-18 ada dua pemuda yang sedang melakukan perjalanan mencari seorang guru. Keduanya berjalan mengelilingi hampir separuh kepulauan Nusantara. Sampailah keduanya di perkampungan penduduk di mana banyak ditumbuhi pepohonan kelapa. Di desa tersebut mereka melihat pohon kelapa yang tinggi menjulang ke atas beserta buah kelapanya yang ranum. Rasa haus dan lelah membuat kesadaran keduanya tersulut. Tanpa meminta izin kepada si empunya, mereka segera mengambilnya. Karena mereka tidak bisa memanjat pohon kelapa, akhirnya mereka melempari pohon kelapa dengan batu. Tak urung beberapa kali lemparan mereka meleset. Pada saat itulah muncullah seorang lelaki tua dengan dandanannya layaknya seorang petani. Rambutnya sudah ditumbuhi banyak uban, kulitnya pun sudah keriput. Namun demikian gerakannya masih sangat gesit. Kepada kedua pemuda tadi, lelaki tua tersebut menegur, "Wong klopo kok disawat to lele poyo iso, buah kelapa kok dilempari, ya tidak bisa to nak. Maafkan kelancangan kami kek, kami melakukannya karena kami sangat kehausan. Bahkan kami pun tidak tahu caranya untuk memanjat," kata seorang dari mereka. "Caranya begini loh le." Kakek tua tersebut lalu menginjakkan kaki kanannya pada batang pohon kelapa. Dengan kaki tuanya, pohon kelapa didorongnya hingga melengkung ke bawah tanah. "Wes nak, ndang cepet jikuan niku klopone." Keduanya pun tertegun. Dengan hanya menggunakan satu kaki, beliau sanggup melenturkan pohon kelapa seperti melenturkan karet. Tentu beliau bukan sembarangan orang, melainkan seorang yang berilmu tinggi dan memiliki kesaktian. Kedua pemuda tersebut segera bersimpuh dan meminta dijadikan muridnya. Singkat cerita, kedua pemuda tersebut diterima oleh lelaki tua yang tidak diketahui namanya tersebut. Namun orang-orang menyebutnya Kiai Soponyono. Kedua pemuda haus ilmu itu kemudian diajari ilmu syariat, torekoh, hakikat, bahkan makrifat, hingga tibalah ajal Kiai Soponyono. Sebelum pergi, sang guru berpesan kepada kedua muridnya agar mendakwahkan ilmunya kepada masyarakat. Sepeninggal Kiai Soponyono, kedua murid menyebarkan agama Islam hingga ke pelosok-pelosok desa. Satu murid yang tidak diketahui namanya berdakwah dengan cara berkeliling, sementara murid satunya yang belakangan diketahui adalah Syekh Hasan Besari berdakwah di daerah Ponorogo dengan warisan ilmu gurunya. Seketika itu nama Hasan Besari mulai dikenal kalangan pemuka agama, cendekiawan, raja-raja hingga rakyat jelata. Tidak sedikit orang-orang dari penjuru Nusantara datang kepadanya untuk menimba ilmu. Beliau bukan saja pandai mengajar agama, melainkan juga mahir dalam ketatanegaraan, ahli strategi perang dan kesusastraan. Dengan ilmu karomah, orang dulu menyebut kesaktian yang dimiliki Syekh Hasan Besari. Tak pelak semakin menumbuhkan keyakinan orang-orang bahwa Syekh Hasan Besari adalah seorang waliullah. Pernah ada Mahapatih yang ingin menguji kesaktian Syekh Hasan Besari. Pada suatu hari dalam perjamuan makan malam, tiba-tiba Mahapatih berkelakar, "Aku sanggup menghidupkan ayam ini," kata Mahapatih sambil menunjuk ayam panggang di depan meja makan. Dengan kesaktiannya, ayam tersebut dipegangnya dan tiba-tiba hidup lagi. Kiai Hasan Besari tidak mau kalah. Ia ingin menghentikan kesombongan sang Mahapatih. Saat itu Kiai Hasan Besari melihat sebuah telur yang telah dimasak. Dipeganglah telur tersebut dan atas izin Allah, telur yang sudah matang itu menetas dan mengeluarkan anak ayam. Kejadian ini bukan sekali saja. Beberapa kali Kiai Hasan Besari ditantang sang patih mengadu kesaktian. Akan tetapi kesaktian yang dimiliki sang patih tiada apa-apanya dibanding karomah yang diberikan Allah kepada Kiai Hasan Besari. Dalam setiap tantangan, Syekh Hasan Besari tidak pernah berkeinginan mengalahkan kesaktian Mahapatih. Yang beliau lakukan hanyalah mengimbangi. Tiada pula keinginan dari beliau untuk mencederai
mencelakakan maupun mengalahkan. Sebab mesti Mahapatih orangnya angkuh dan sombong, beliau masih menganggap sebagai kerabatnya sendiri. Pada jamuan makan berikutnya, Sang Mahapatih dengan sombongnya mengajak Syekh Hasan Besari keluar istana menuju halaman keputren. Disitulah Sang Patih menantang Syekh Hasan Besari untuk beradu panah. Mahapatih mendapat giliran yang pertama. Ia memanah sebuah pohon yang sangat besar. Dengan kesaktiannya, pohon besar tersebut terbelah menjadi dua. Melihat kesaktian itu, beberapa orang yang hadir di istana, termasuk raja, bersorak-sorai. Mahapatih tidak saja membuat orang-orang bangga, tapi kesaktiannya dianggap mampu mengalahkan menantu raja. Saat giliran Syekh Hasan Besari tiba, beberapa orang saling berbisik meragukan kesaktian Syekh Hasan Besari. Mereka beranggapan Syekh Hasan Besari adalah seorang penyihir, pembual, pemimpi, dan pesakitan yang gila karena berani menantang kesaktian patih kerajaan. Namun mereka tidak ingat dengan Allah yang telah memberikan kepada Syekh Hasan Besari sebuah ilmu karomah. Dengan kelebihannya itu, Syekh Hasan Besari mampu menandingi kesaktian Mahapatih. Sewaktu melontarkan panah ke arah pohon, mata panah tidak mengenai pohon dan hanya melewati pohon itu. Pohon itu tidak terbelah seperti yang dilakukan Mahapatih. Beberapa orang kemudian melayangkan ejekan ke Syekh Hasan Besari. Dikiranya panah hanya meleset. Syekh Hasan Besari terdiam. Lalu beliau berkata, "Lihatlah dedaunan pohon itu," serunya. Pohon besar nan rindang tersebut memang tidak tumbang atau terbelah, tetapi semua daunnya berguguran ke tanah tanpa meninggalkan bekas apapun, sehingga pohon itu lebih mirip menjadi pohon yang kering di padang tandus. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut sempat tertegun, padahal panah beliau sama sekali tidak menyentuh pohon alias meleset. Lalu mengapa dedaunan bisa terlepas dari ranting-rantingnya? Kalau bukan seorang yang berilmu tinggi, tentu tidak bakal sanggup melakukan hal yang seperti itu. Syekh Hasan Besari adalah orang hebat, orang besar, ulama sekaligus pemimpin. Dalam hati mereka mengakui kewalian Syekh Hasan Besari. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwasannya orang yang selalu dekat kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW pasti akan diberikan ilmu karomah yang tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.